Ta'ala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin karena setiap tarikan nafas kita, setiap kedipan mata kita, setiap tetesan keringat kita adalah semata-mata karunia, pemberian rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang saya berbahagia, malam ini kita teruskan surat Al-Mujadilah kita. Surat yang ke-58 dan malam ini adalah malam pertemuan terakhir surat Al-Mujadilah. Dan berarti bahwa insya Allah hari Rabu lusa kita akan masuk surat baru, yaitu surat Al-Hasyr. Surat Al-Mujadilah ini akhirnya, atau ke-6 ayat terakhir ini yang kita sisakan kemarin, berbicara tentang akhir zaman. Jadi kita akan berbicara tentang kemana arahnya dunia di akhir zaman versi surat Al-Mujadilah ini. Karena bersama kita sudah ada Ustazuna Ustaz Wahyudin Wahid, kita minta kepada beliau untuk memandu kita, membimbing kita membaca ayat-ayat suci Al-Quran, surat 58 Al-Mujadilah. Ayatnya adalah 17 sampai 22. 17 sampai 22. Kepada Ustazuna Ustaz Wahyudin Wahid, kita persilakan dengan segala hormat. Fadhil Ustaz. Syukran jazilan Ustaz, Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan surah Al-Mujadalah kita pada malam hari ini pada ayat 17 sampai 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Lan tughniya amwaluhum Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'. Yauma yab'atsuhumullahu Ala innahum humul kadhibun. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله
استحوذ عليه الشيطان فأنساهم الذكرى أولئك حزب الشيطان أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون ألا إن حزب الشيطان الشيطان هم الخاسرون. الخاسرون إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم إخوانهم عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه أولئك كتب الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها
ويدخلهم جنات تجري جري من من فيها الأنهار خالدين خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون ألا حزب الله هم المفلحون صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار على على رسول الله وآله الأطهار الأطهار اللهم صل اللهم صل على على محمد آل وعلى محمد آل محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد محمد وآل وآل محمد محمد اللهم اللهم صل صل على على محمد وآل محمد 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 وآل محمد wajil farajasa. تفضل Ustaz, Masya Allah. Terima kasih banyak Ustazuna Ustadz Wahidin Wahid. Semoga Allah SWT senantiasa membawa beliau ke hadirat Allah SWT, ke hadiratnya di tempat yang tinggi bersama dengan para nabi, para rasul, dan para salihin lainnya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya, semoga dengan ayat-ayat yang Bapak Ibu tadi baca, Allah jadikan sebagai wasilah untuk mendapatkan nanti syafaat di yaumil akhirah, ketika tidak ada lagi yang bisa memberikan syafaat kecuali dari Allah dan insan-insan suci yang dipercayakan untuknya. Pada kesempatan kali ini kita masuk atau melanjutkan surat Al-Mujadalah kita, surat yang ke-58. Dan pada hari ini kita selesaikan surat Al-Mujadalah ayat 17 sampai 22. Al-Mujadalah artinya wanita yang menggugat. Surat ini suratnya turun di Madinah, makanya Bapak Ibu bisa rasakan itu ayatnya panjang-panjang. Jadi di antara tanda surat yang turun di Madinah, walaupun tidak selamanya, adalah suratnya panjang, surat ayatnya panjang-panjang. Sedangkan kalau yang turun di Mekah, ayatnya pendek-pendek, seperti yang kita lewati pada surat-surat sebelumnya. Karena turun di Madinah disebutlah dengan surat Madaniyah 20 ayat, dan tadi kita sudah baca sampai ayat 22. Terakhir kemarin hari Jumat kita telah melihat gambar ini, betapa banyak orang yang berbicara tentang agama, bahkan bersumpah untuk itu, tetapi ternyata itu adalah tidak benar. Sumpah mereka adalah sumpah yang palsu belaka. Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, di ayat 16, Ittakhadhu aymanahum junnatan. Mereka menjadikan sumpah mereka, sumpah-sumpah mereka. Jadi sumpah mereka, namanya sumpah atas nama agama, atas nama Allah tentunya, dijadikannya sumpahnya sebagai junnatan, sebagai perisai, sebagai topeng belaka saja. Padahal pekerjaan mereka adalah fasaddu an sabilillah. Justru mereka adalah menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tindakan mereka justru melanggar apa yang Allah sampaikan. Misalnya agama mengatakan, Al-Qur'an mengatakan, Allah mengatakan, la tufsidu fil ard, janganlah membuat kerusakan di muka bumi. Mereka justru kerjanya membuat kerusakan, mengacau negaranya orang, menciptakan chaos. Kemudian akhirnya terbunuhlah, tumpahlah banyak sekali darah,
di antara kaum muslim itu sendiri. Walahum adzabun muhin, dan Allah mengatakan bagi mereka akan mendapatkan azab yang hina. Jadi mereka mendapatkan azab yang hina. Kemudian sekarang ayat baru, ayat 17. Ini adalah ilustrasi tentang harta benda, amwal. Kita simbolkan dengan dolar karena ini adalah simbol harta benda duniawi sekarang. Dan yang kedua ada keluarga. Kita lihat orang di dunia akan berusaha mendapatkan kebahagiaan bagi keluarganya, dan itu wajar saja. Sebagaimana mencari nafkah untuk mendapatkan kekayaan duniawi juga sesuatu yang wajar. Tidak ada yang salah. Yang salah adalah apabila kita menjadikan harta benda dan keluarga atau anak-anak sebagai penghalang untuk sampai kepada Allah. Karena kalau itu kita lakukan, maka kita akan celaka nanti di akhirat. Allah berfirman, lan tughniya anhum amwaluhum. Bagi mereka-mereka yang tadinya celaka di akhirat, tadi di awal diceritakan dihinakan di akhirat, masuk dalam neraka, maka Allah mengatakan lan tughniya anhum amwaluhum. Harta benda mereka sama sekali tidak akan berguna, tidak akan bisa membantu mereka. Harta benda dan auladahum wala auladuhum, dan anak-anak mereka juga. Jadi amwaluhum, auladuhum, dua-duanya tidak bisa membantu mereka. Jadi harta benda, anak-anak tidak bisa membantu mereka. Jadi artinya apa? Ini ayat tidak mengatakan kita tidak boleh cari harta benda. Itu pasti, kalau kita memahami begitu, pasti keliru besar. Apa sebabnya? Karena agama kita mewajibkan kita mencari harta benda, karena rukun Islam kita adalah misalnya wajib zakat. Nah, untuk berzakat kan harus ada harta benda. Kita berhaji itu harus ada harta benda. Jadi penggunaan kata-kata amwaluhum wala auladun di sini bukan berarti bahwa harta benda dan anak-anak itu salah. Anak-anak bahkan adalah amanah dari Allah, harta benda juga. Tetapi tidak boleh harta benda dan anak-anak menjadi penghalang kita untuk sampai kepada Allah. Siapa yang menjadikan anak-anak dan harta bendanya sebagai penghalang sampai kepada Allah, Allah menyebutnya sebagai lalai. Seperti yang kita biasa kutip di dalam surat Al-Munafiqun. Nanti kita akan ketemu surat Al-Munafiqun di surat 63. Jadi 4 surat ke depan. Di sana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum. Jadi jangan sampai harta benda dan anak-anak melalaikan kalian. Dari mana? An dzikrillah, dari mengingat Allah. Wa may yaf'al dzalik, karena siapa yang berbuat demikian, siapa yang terlalaikan oleh harta benda dan anak-anaknya, an dzikrillah, dari mengingat Allah, faulaika humul khasirun, maka mereka itu adalah orang yang rugi, kata Allah. Jadi rugi. Apa ruginya? Ini dia. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an. Harta benda mereka dan anak-anak mereka pada saat itu tidak bisa membantu mereka sesedikit apapun. Ini kata-kata sesedikit apapun dari kata syai', dari azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka punya harta benda yang banyak, walaupun mereka punya anak keturunan yang banyak di dunia, tetapi kalau mereka tetap salah, mereka tetap durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya, maka tetap mendapatkan ulaika ashabun nar. Mereka adalah penghuni neraka. Ulaika ashabun nar. Jadi tetap akan berlaku ini. Ulaika ashabun nar. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Nah, jadi dengan demikian Bapak Ibu yang sangat berbahagia, harta benda itu adalah amanah, anak-anak sebagai amanah untuk justru kita jadikan sebagai alat untuk sampai kepada Allah. Kenapa? Karena punya harta benda kita beramal, punya anak kita mendidik, kita beramal. Jadi amal kita dengan harta benda adalah mencari nafkah, kemudian kewajiban-kewajibannya dikeluarkan, kemudian dengan anak-anak kita didik mereka menjadi anak-anak yang bisa meneruskan agama Allah ini. Karena kalau kita tidak ada anak-anak semuanya, agama Allah akan terhenti sampai di sini. Maka harta benda dan anak-anak justru digunakan sebagai ladang amal, bukan sebagai penghalang dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ini adalah ilustrasi orang yang berputus asa pada mahsyar.
Jadi kita bayangkan ini adalah pada mahsyar, kita semuanya sendiri di sana, semua orang di sana dalam keadaan kehausan, dan kemudian ini adalah ilustrasi orang yang kehausan. Ya, pada mahsyar itu bagaikan padang pasir yang tandus, yang tidak ada apa-apa di sana. Harapan kita satu-satunya hanya Allah SWT. Jadi bayangkan Bapak Ibu sekalian, ini di dunia, gambar ini di dunia. Bayangkan nanti di akhirat kalau kita bangkit dari alam barzah kita, dari kuburan kita, di suatu tempat yang namanya padang mahsyar, dan di sana tidak ada siapa-siapa lagi. Dikatakan dalam Al-Quran, anak tidak bisa membantu orang tuanya. Orang tua tidak bisa membantu anaknya. Harta benda tidak bisa membantu lagi majikannya. Majikan tidak bisa lagi mengambil harta bendanya karena sudah lewat dunia. Pada saat itu kita semuanya adalah nafsi-nafsi. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, wattaqu yauman la tajzi nafsun an nafsin syai'a. Takutlah kepada suatu hari di mana pada saat itu semua orang berpikir tentang dirinya saja. Kenapa pada saat itu semuanya dalam keadaan kebingungan, memikirkan nasib dosa-dosanya yang dibawa dari dunia. Maka pada saat itu karena benar-benar menyadari ada kehidupan lain setelah kehidupan dunia, maka berputus asalah seperti ilustrasi kita di dalam gambar ini. Nah pertanyaannya, pada saat seperti ini siapa yang bisa bantu kita? Dan kalau ini di dunia masih bisa, yaitu mati. Ini kan berakhir dengan kematian. Ini si bapak ini bisa mati kalau sudah kehausan. Tapi kalau di akhirat kita tidak mungkin mati lagi. Mati hanya sekali. Ya, dalam kondisi seperti itu kita kehausan, kita kelaparan, kita menderita. Harapan kita satu-satunya adalah syafaat dari insan-insan suci yang telah diamanahi oleh Allah SWT menjadi perantara antara Allah dengan kita semuanya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'a. Pada saat itu kita semuanya dibangkitkan. Jadi pada mahsyar, yab'atsuhumullahu jami'a, semuanya tanpa kecuali. Semua kita pada saat itu dibangkitkan. Nah, pada saat kita dibangkitkan, pada saat itu dalam keadaan kita berputus asa karena tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah dan Rasul, maka kemudian kita berusaha mengingkari kehidupan dunia kita. Fayahlifuna lahu, mereka bersumpah bahwa di dunia mereka tidak melakukan penyembahan selain Allah. Di dunia mereka tidak mengorientasikan jiwanya kepada makhluk-makhluk. Mereka juga mengaku bahwa di dunia dulu hanya menyembah Allah saja. Mereka mengaku bahwa di dunia dulu tidak terlalaikan oleh harta benda dan anak-anaknya. Kama yahlifuna lakum, sebagaimana dulu di dunia juga membuat sumpah kepada kalian. Kalian di sini tentu kepada nabi dan orang-orang suci, karena yang bangkit pada saat itu, yang ada pada saat itu sebagai pemberi syafaat adalah mereka. Jadi kata-kata kumnya di sini adalah kepada para nabi dan orang suci. Jadi pada saat itu karena mereka datang kepada orang suci, karena tidak ada cara lain, pada saat itu tidak ada orang manapun yang bisa kita datangi kecuali orang yang Allah tunjuk, yaitu para nabi dan para insan kamil. Maka ketika datang kepada mereka, mereka bersumpah. Makanya kumnya di sini kepada manusia suci, kepada orang-orang yang Allah tadi berikan amanah untuk memberikan syafaat. Maka di hadapan mereka yahlifuna, di hadapan para insan suci itu mereka bersumpah. Ya, yahlifuna lahu, bersumpah kepada Allah di hadapan ini, kama yahlifuna lakum, sebagaimana di dunia dulu bersumpah kepada kalian. Wa yahsabuna annahum, dan mereka menyangka bahwa sungguhnya mereka itu ala syai'in. Mereka mengira bahwa mereka di sana juga bisa selamat. Jadi kata-kata yasabuna itu mereka menyangka bahwa di sana juga mereka bisa mendapatkan sesuatu, apalagi di dunia juga dulu mereka orang beragama juga. Seperti yang kita bicarakan tadi, mereka justru menjadikan sumpahnya sebagai penghalang untuk berjalan di jalan Allah SWT. Mereka bersumpah dan sumpahnya itu justru dijadikan sebagai penghalang untuk menghalangi manusia dari jalan Allah SWT. Apa kata Allah? Ala, camkanlah, ketahuilah, catatlah, inna sungguhnya mereka itu humul kadibun, adalah orang yang berdusta. Jadi terulang pada ayat dari ayat sebelumnya. Jadi ketahuilah, camkanlah, catatlah bahwa mereka itu adalah orang-orang yang justru berdusta. Artinya
di hadapan para nabi dan rasul mereka bersumpah bahwa mereka dulu di dunia adalah bagian daripada para nabi dan rasul, tapi faktanya ketika di dunia mereka justru bersumpah tetapi sumpahnya palsu juga, dan justru kerjanya adalah menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, menakut-nakuti manusia untuk menemukan kebenaran, bahkan membunuh orang-orang yang ingin menolong pembawa kebenaran. Sepanjang sejarah kita menyaksikan ini, Bapak Ibu sekalian, pada nabi-nabi terjadi, sejak nabi terdahulu terjadi sampai sekarang. Di hadapan Nabi Adam terjadi kasus Kabil terhadap Habil. Di hadapan Nabi Nuh terjadi pemberontakan kaum yang dipimpin oleh para pemuka masyarakat terhadap Nabi Nuh, sehingga mereka tidak bersedia naik di atas perahu Nabi Nuh pada akhirnya. Begitu juga kaum Nabi Hud, kaum Ad, kaumnya Nabi Saleh, kaum Samud. Begitulah sampai kepada kita lihat Nabi Isa alaihissalatu wassalam juga mereka usir, mereka akan tangkap, dan mereka bekerja sama dengan orang-orang yang juga menggunakan agama sebagai sumpah-sumpah mereka pada saat itu. Dan terakhir pada zaman Nabi Muhammad kita juga kita saksikan itu, bahkan setelah Nabi pun meninggal dunia kita menyaksikan bagaimana anak keturunannya dibunuh dengan cara yang sangat sadis. Artinya bahwa jangankan Nabi, pemimpin biasa saja yang pernah berkontribusi, yang pernah punya sumbangsi di dalam memperbaiki kehidupan kita, pemimpin duniawi harus kita hormati. Karena mereka telah menjadi pemimpin negara, maka kemudian harus kita hormati, karena memimpin negara tidak gampang, membuat kita bisa hidup nyaman, tenang, dan sebagainya. Itu masalah duniawi. Semua pemimpin negara pasti dihormati. Tetapi jemaah sekalian, lihatlah apa yang terjadi pada keturunan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Telah meninggal dunia, dibunuh satu persatu anak-anak keturunannya. Dan hampir tidak ada pembelaan yang berarti dari manusia, dan bahkan juga umat Islam hampir tidak berbicara banyak tentang hal itu. Bahkan sampai sekarang, kalau kita membicarakannya seakan-akan dianggap tabu dan tidak boleh. Bahkan ada yang menganggapnya sebagai perbuatan yang sesat. Jadi Allah mengatakan bahwa yahsabuna annahum ala syai'. Mereka berpikir mereka juga akan mendapatkan sesuatu. Tetapi tidak mungkin, kata Allah, karena Allah mengatakan catatlah, ketahuilah mereka adalah al-kadhibun, adalah para pendusta. Jemaah sekalian berbahagia, siapa sebetulnya yang membuat mereka seperti itu? Nah, tanpa mereka sadari dulu di dunia, ya mereka membuat seperti itu adalah syaitan. Jadi syaitan ini kita ilustrasikan seperti ini, ya hidup dalam kegelapan, sekali-sekali muncul tapi kita tidak mengenalinya, lalu kemudian wajahnya seram dan sebagainya. Istahwaza alaihimus syaitan, ternyata syaitan. Ya, jadi syaitanlah yang memperdaya mereka. Jadi di dunia itu mereka diperdaya oleh syaitan. Nabi datang, tetapi mereka tidak percaya Nabi. Ya namanya Nabi, Pak Bus, kalian tidak mungkin menggunakan segala macam cara untuk mengajak manusia untuk mengikutinya. Sebab hanya satu jalan yang digunakan para nabi untuk mengajak manusia mengikutinya, yaitu kebenaran. Maka tidak mungkin Nabi menggunakan berbagai macam cara, menghalalkan berbagai macam cara. Misalnya memfitnah, membuat berita-berita bohong, kemudian macam-macam, tidak mungkin. Mengadu domba, itu tidak mungkin. Itu justru dilakukan oleh syaitan. Syaitan itu melakukan apa saja, mengadu domba, ya, kemudian membuat berita-berita yang tidak benar, kemudian menyebarkan fitnah dan sebagainya. Semua mereka gunakan. Semua cara mereka gunakan, yang penting orang ikut kepadanya. Kalau Nabi tidak mungkin Nabi, Rasul, dan orang suci menggunakan cara-cara yang ilegal, menggunakan cara-cara yang emosional untuk mengajak orang kepada jalan kebenaran. Lalu kenapa manusia kok bisa banyak yang terlibat? Hanya sedikit yang bertahan pada zamannya Nabi Isa. Mayoritas kemudian ikut kepada orang yang ingin membunuh Nabi Isa. Begitu juga pada zaman Nabi Musa di Mesir. Hanya sedikit orang ikut pada Nabi Musa. Bahkan yang ikut kepada Nabi Musa pun juga tidak sedikit, hanya karena takut dibunuh oleh Fir'aun. Bukan karena persoalan kebenaran. Selalu sangat sedikit. Pada zamannya Nabi Lut juga sangat sedikit yang ikut kepada Nabi Lut. Pada zaman Nabi Muhammad kita saksikan juga, terakhir kalau kita lihat, ya seperti itu juga. Masalahnya apa? Masalahnya adalah karena ada syaitan di sana yang kemudian mempengaruhi pemimpin-pemimpin, pemuka-pemuka yang juga pengen berkuasa,
dan keinginannya berkuasa itu dijustifikasi, dilegalisasi dengan agama. Maka kemudian mereka bekerja sama dengan pemakai baju-baju agama yang juga sebetulnya mengejar unsur-unsur duniawi. Maka kemudian mereka inilah yang datang kepada manusia, mempengaruhi manusia supaya melakukan kekerasan, kejahatan, dan kriminalitas dengan atas nama agama. Ingat jemaah sekalian, orang yang melakukan perbuatan kriminal atas nama agama merasa tidak melakukan perbuatan kriminal. Kenapa? Karena merasa sedang berjuang, berjihad. Maka itu adalah syaitanlah yang memperdayakan mereka. Istahwaza alaihimus syaitan. Syaitanlah yang menggelincirkan mereka. Fa'ansahum dzikrallah. Sehingga kemudian mereka lupa kepada pelajaran yang datang dari Allah. Jadi ansahum itu mereka lupa, syaitan membuat mereka lupa apa? Zikr. Zikr itu sebetulnya di sini adalah pelajaran, yaitu yang ada dalam Al-Quran. Jadi mereka baca Al-Quran, tetapi mereka lupa ayat-ayat dalam Al-Quran yang melarang orang misalnya menyebarkan fitnah. Al-Quran mengatakan menyebarkan fitnah itu sama dengan membunuh, bahkan lebih keras dari membunuh. Al-fitnah itu asyaddu minal qatli. Fitnah itu adalah lebih sadis daripada membunuh. Bahkan ada lagi al-fitnatu akbaru minal qatli. Fitnah itu adalah lebih kejam daripada, lebih besar dosanya daripada membunuh. Dan banyak lagi ayat-ayat yang melarangnya. Al-Quran mengatakan, man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh manusia satu orang saja, maka sama atau seakan-akan membunuh seluruh manusia. Tetapi ayat-ayat Al-Quran ini kemudian hilang di dalam pikiran mereka. Ansahum, lupa ketika akan membunuh sesamanya muslim. Padahal Al-Quran mengatakan siapa yang membunuh sama mukmin dengan cara sengaja, man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh seorang mukmin saja dengan sengaja, maka fajaza'uhu, jazanya atau hukumannya adalah Allah menyiapkan kepadanya azab yang pedih. Allah kemudian memurkai mereka dan melaknat mereka. Ghadiballahu alaihim walanahu walanahu. Jadi ghadiballahu alaihi walanahu. Allah murka kepada mereka dan melaknatnya, dan di akhirat mereka akan masukkan ke dalam azab yang paling besar. Tetapi semuanya lupa. Mendengarkan berita-berita misalnya tentang pihak lain, kita harus tabayyun. In ja'akum binaba'in fatabayyanu. Jika datang informasi yang tidak benar tentang satu kelompok kepada kalian, maka tabayyun, klarifikasi. Klarifikasinya kepada siapa? Kepada yang bersangkutan, bukan kepada pihak lain. Tetapi kita lihat jemaah sekalian berbahagia, dengan gampang orang menyudutkan orang lain dengan mengatakan Al-Qur'annya beda lah, menyembah pemimpinnya lah, macam-macam jemaah sekalian. Dan mereka seakan-akan tidak merasa bersalah untuk mengedarkan informasi seperti ini. Ya, jadi Al-Qur'an mengatakan fa'ansahum dzikrallah. Isi Al-Quran tiba-tiba mereka lupa. Dzikrullah kita artikan isi Al-Quran. Karena peringatan Allah itu adalah dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Ulaika hizbus syaitan. Karena mereka telah terperdaya oleh syaitan, maka Allah mengatakan ulaika hizbus syaitan. Ya, jadi walaupun mereka bukan syaitan, tapi hizbus syaitan. Jadi langsung menjadi hizbus syaitan. Nah, hizbus syaitan inilah yang berhadapan-hadapan dengan Hizbullah. Nanti ayat 22 nanti berbicara tentang Hizbullah. Ya, nanti kita akan terangkan siapa Hizbullah itu di ayat 22. Tapi Allah menjelaskan dulu. Jadi sebelum Allah membawa kita berbicara tentang Hizbullah, Allah berbicara tentang hizbus syaitan dulu. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan Al-Quran, ini adalah juga harus kita pahami, ini adalah dzikrullah, peringatan Allah atau pelajaran dari Allah, bahwa berdasarkan Al-Quran, manusia itu cuma terbagi dua, Hizbullah dan hizbus syaitan. Hizbullah itu adalah golongan kanan yang ikut pada sabiqun as-sabiqun. Ingat surat sebelumnya, surat Al-Waqiah. Jadi manusia berdasarkan Al-Waqiah 3 macam. Ya, tapi pada umumnya kita cuma 2. Yang satu itu kan orang suci. Yang namanya sabiqun as-sabiqun adalah mereka orang-orang yang suci, para nabi, para rasul, dan pengganti atau pewaris-pewaris mereka yang suci juga, insan kamil juga. Nah, tapi kita mayoritas manusia cuma 2, golongan kanan, golongan kiri. Nah, golongan kanan adalah Hizbullah. Pemimpinnya adalah sabiqun as-sabiqun. Sedangkan golongan kiri adalah hizbus syaitan. Jadi golongan kiri adalah hizbus syaitan. Cuma 2 saja. Jadi karena cuma 2, sebetulnya tidak gampang Bapak Ibu sekalian. Tidak gampang sekali. Maksudnya tidak sulit. Karena kalau kita tidak berada pada Hizbullah, kan berarti kita hizbus syaitan.
Karena tidak ada in between, tidak ada di antara keduanya. Jadi jemaah sekalian, kalau kita gambarkan di sini ada dua golongan, ya, ini ada golongan. Ini adalah Hizbullah, Hizbul Allah, kemudian sini adalah Hizbul Syaitan. Ya, jadi karena dua golongan dan tidak ada di tengah-tengahnya, ini tidak ada di sini. Ya, tidak ada di tengah-tengahnya. Jadi kita coret di tengahnya. Tidak ada di antaranya. Manusia cuma dua, Hizbul Allah, Hizbullah, dan Hizbul Syaitan. Ya. Jadi kalau kita tidak ada di sini, ya otomatis kita di sini. Kan sederhana Pak Ustaz sekalian. Jadi gampang sebetulnya. Sungguh tidak sulit. Karena begitu kita tidak ada di sini, pasti kita ada di sini. Jadi kalau ibaratnya kita masuk di sekolah baru, dan di sekolah itu hanya dibagi dua kelas siswanya atau mahasiswanya, kelas A dan kelas B, maka begitu nama kita tidak ada di kelas A, ya otomatis pasti di kelas B. Ya, jadi kalau kita lihat di kelas A kita masuk, begitu nama kita di kelas A tidak ada, ya tidak usah lihat nama-nama di kelas B yang banyak, pasti kita ada di sana. Karena cuma dua. Begitu juga manusia itu cuma dua, Hizbullah dan Hizbul Syaitan. Maka kalau kita rasakan, kita lihat nama kita tidak berada pada Hizbullah, berarti kita Hizbul Syaitan. Dan siapa Hizbullah? Ya, yang yang mata rantainya sampai kepada Allah. Ingat, mata rantainya tidak pernah terputus. Namanya habelnya, hablullahnya tidak pernah terputus. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Jadi tidak pernah terputus. Artinya dia ikut kepada orang yang ikut kepada manusia suci yang ditunjuk Rasul atau dipersiapkan Rasul, dan Rasul ditunjuk atau dipersiapkan Allah juga. Jadi mata rantainya seperti itu. Bahkan sampai ke atas, ya, sampai kepada Nabi Adam nanti, sambung menyambung. Allah, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh sampai ke bawah, itu sambung menyambung. Mata rantai itu tidak boleh terputus. Semua orang yang ada dalam mata rantai itu, chain itu adalah Hizbullah namanya. Tapi siapa yang tidak ada di sana berarti Hizbul Syaitan. Cuma dua saja. Cuma saja Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyadari diri kita Hizbul Syaitan, Allah mengatakan jangan berputus asa, masih bisa pindah ke sini. Masih bisa pindah ke sini. Dalam sejarah ada yang pindah ke sini. Pada zaman Nabi banyak dari sini pindah ke sini. Pada zaman Karbala juga ada yang pindah dari sini ke sini seperti Al-Hur. Jadi kalau kita menyadari kita ada di sini, tidak ada masalah, tinggal lapang dada untuk pindah ke sini. Karena kalau kita tidak pindah ke sini sampai meninggal dunia, ini fatal jadinya Bapak Ibu sekalian. Ya, kita termasuk nanti disebut dengan al-khasirun, orang yang rugi. Allah mengatakan, Allah catatlah, camkanlah, inna hizballah, karena sungguhnya hizbullah, hizbul syaitan, humul khasirun. Jadi ketahuilah bahwa hizbul syaitan itulah yang akan merugi. Jadi istahwaza alaihimus syaitan, mereka dikuasai ataukah dipengaruhi oleh syaitan, sehingga lupa akan isi kitab suci, sehingga mereka menjadi golongannya, anggota, membernya, followernya. Jadi mereka adalah membernya syaitan. Jadi ketika syaitan berbicara, dia like, ya dia like. Jadi harusnya kan kalau syaitan berbicara kita dislike, bukan like, ya bukan dikasih tanda jempol, tapi dikasih tanda begini ke bawah nih, bukan begini, ya. Jadi ulaika hizbus syaitan, mereka adalah hizbus syaitan. Nah, Allah katakan catatlah inna hizbus syaitan humul khasirun. Jadi camkanlah sungguhnya hizbus syaitan itulah yang akan merugi. Kenapa merugi? Tadi harta bendanya, anak-anaknya tidak akan bisa menyelamatkannya lagi nanti di akhirat. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ini penting. Kenapa penting? Karena cepat atau lambat kita semuanya pasti akan pergi dari alam dunia ini. Tidak ada siapapun sehebat-hebatnya Fir'aun pergi meninggalkan dunia ini. Sekuasa-kuasanya Namrud pergi meninggalkan dunia ini. Sehebat-hebatnya kaumnya Nabi Nuh semuanya tenggelam pada saat itu. Tidak ada yang bisa selamat. Apa sebabnya? Karena bumi ini, dunia ini adalah miliknya Allah. Dan Allah memberikan kepada kita kesempatan yang terbatas. Semua kita diberi kesempatan yang terbatas. 70 tahun, 80 tahun, bahkan ada yang cuma 20 tahun, 10 tahun. Kita diberi kesempatan yang terbatas. Setelah itu kita harus senang atau tidak senang pergi. Karena bumi ini bukan milik kita. Nah, maka siapa yang tidak memanfaatkan usianya, waktunya, kesehatannya, selama ada di muka bumi ini, maka mereka termasuk humul khasirun. Mereka ada termasuk orang-orang merugi. Dan ini juga dibicarakan dalam surat Wal Asri.
Wal asr innal insana lafi khusr. Lafi khusr. Khusr itu dari kata khasirun. Berada dalam kerugian. Illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Berarti mereka adalah golongan yang disebut dengan Hizbullah, dan berarti mereka adalah ikut di belakang as-sabiqun as-sabiqun. Jadi Hizbus Syaitan, Pak Gus sekalian, kita temukan hanya di ayat tadi. Ya. Ada nanti Hizbus Syaitan juga di tempat lain, tetapi konteksnya sedikit berbeda. Nah, jadi jemaah sekalian, ini adalah ilustrasi. Ini kita temukan di dalam surat Fatir. Jadi saya ambilkan dari surat Fatir. Kaitannya Hizbus Syaitan tadi. Jadi kata syaitan, Hizbus Syaitan itu hanya satu di surat ini saja, Al-Hadid. Tetapi di surat Fatir ini ada yang mengatakan syaitanlah yang mengajak mereka ke dalam hizbunya, yaitu hizbnya, golongannya, partainya. Ya, ini adalah ilustrasi kita waktu membahas surat Al-Fatir dulu. Ya. Ini adalah surat Fatir, surat 35 ayat 6. Ya, ayat 6, surat Fatir. Allah berfirman di sana, inna syaitana, sesungguhnya syaitan itu lakum bagi kalian, aduun adalah musuh. Jadi syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Ya, syaitan itu adalah musuh. Fattakhidhuhu adwa. Jadi Bapak sekalian, kata kuncinya di sini nih. Jadi key-nya di sini. Jadi syaitan itu adalah ini, aduun. Karena dia aduun, maka jadikanlah dia aduun. Jadikanlah dia musuh. Karena ini Tuhan menggunakan kata inna, sesungguhnya, bahwasanya syaitan itu bagi kalian, wahai manusia, adalah aduun, musuh. Karena dia musuh, perlakukanlah dia sebagai musuh. Fattakhidhuhu adwa. Jadi karena dia musuh, jadi kalau dia musuh. Jangan dia musuh lalu kita jadikan kawan. Ini salah. Karena dia musuh, ya jadikan musuh. Bukan sebagai kawan. Apabila kita menjadikan sebagai kawan, berarti kita masuk pada hizbnya tadi. Ini nanti masuk di sini, hizbahu. Karena dikatakan, innama hanya saja, yada'u syaitan-syaitan itu, ini syaitan-syaitan itu, ini syaitan-syaitan, ini syaitan ini adalah yada'u, mengajak. Ya, hizbahu, menjadi golongannya. Jadi dia mengajak. Dia, Bapak Ibu sekalian, perhatikan kata-kata yada'u, menggunakan kata da'a. Yada'u itu dakwah juga. Jadi berdakwah juga. Jadi menggunakan kata-kata dakwah juga. Yada'u. Jadi mereka berdakwah juga. Jadi syaitan ini berdakwah juga. Ya. Tetapi dakwahnya mereka bukan mengajak kita kepada sabiqun as-sabiqun. Bukan mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi mengajak kita menjadi hizbahu, golongannya. Yada'u. Mengajak kita untuk menjadi hizbnya, golongannya. Untuk apa? Liyakunu min ashabis sair. Agar kita semuanya bersama para syaitan itu sama-sama menjadi ashabis sair, penghuni neraka yang menyala-nyala. Agar kita semuanya sama-sama masuk ke sini. Jadi itu yang diinginkan syaitan. Maka jemaah sekalian, ini benar-benar pembahasan yang sangat penting sebetulnya. Bapak bisa bayangkan kalau seperti ilustrasi kita sebelumnya. Setelah bangkit di pada mahsyar, baru kita sadari bahwa ternyata nasib kita sangat tidak beruntung. Kita seperti tadi tiba-tiba terjatuh dan berlutut karena berputus asa. Di pada mahsyar tidak ada apa-apa dan tidak ada siapa-siapa. Tidak ada pohonan, tidak ada air, tidak ada apa-apa di sana. Ya, banyak orang tetapi masing-masing seperti sendiri-sendiri. Allah mengatakan, inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu adwa. Innama yada'u hizbahu. Syaitan itu mengajak kita untuk menjadi golongannya. Jadi kalau ada orang yang mengajak kita bukan kepada pemimpin yang ditunjuk Allah, berarti mau mengajak kita untuk menjadi bagian daripada dirinya. Iya. Ketika mengajak kita menjadi bagian daripada dirinya, di sana ada semacam arogansi, ada di sana togok. Makanya supaya para ulama, para ustadz tidak mengajak orang kepada dirinya, harusnya mengajak orang kepada insan-insan kamil. Ya, insan kamil itu siapa? Hizbullah tadi. Karena ternyata kalau tidak masuk kategori itu, jangan-jangan kita masuk kategori yada'u hizbahu liyakunu min ashabis sair. Kita lanjutkan surat surat Al-Mujadilah kita. Akhirnya apa yang terjadi kalau kita menjadi pengikutnya syaitan? Ya seperti ini. Ya, begitu kita tadi keluar daripada mahsyar, maka kemudian kita masuk dalam pintu yang bertulis welcome to hell. Coba.
tiba-tiba kita melihat di depannya adalah selamat datang ke neraka. Ya, dan kita menyaksikan ahli neraka menggapai-gapai dari bawah tapi tidak bisa keluar. Dan kita bisa bayangkan kalau kita sebentar lagi juga akan masuk di dalamnya seperti ini. Ya. Innalladzina yuhaduna Allah. Sungguhnya orang-orang yang yuhaduna Allah. Yuhaduna Allah, menentang Allah, melawan Allah. Wa rasulahu, dan rasulnya. Jadi menentang Allah dan rasulnya. Jadi orang-orang yang yuhaduna Allah wa rasulahu. Sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya di dunia tentunya, maka apa kata Allah? Ulaika fil adallin. Mereka adalah orang-orang yang akan ditunjukkan kehinaannya nanti di akhirat. Ulaika fil adallin. Jadi innalladzina yuhaduna Allah wa rasulah, sungguhnya orang-orang yang menentang Allah dan rasulnya, maka mereka itulah fil adallin, berada dalam kehinaan ini. Berada di dalam kehinaan nanti di akhirat. Kenapa? Karena satu-satunya kemuliaan di akhirat adalah bersama dengan Allah. Satu-satunya kemuliaan di akhirat adalah berkumpul bersama dengan para nabi dan rasul yang suci. Apabila kita tidak bersama Allah dan rasulnya, maka kita pasti masuk dalam golongan yang dihinakan bersama dengan para syaitan tadi yang telah mengajak kita di dunia untuk menjadi bagian daripada hizbnya, menjadi hizbus syaitan. Nah, jadi surat Al-Mujadilah ini Pak Bu sekalian, ini penting sekali. Karena kita lihat permulaan daripada ayat ini adalah menggugat, permulaan daripada ayat ini adalah berbicara tentang berbisik-bisik melawan Allah dan Rasul. Kata berbisik-bisik itu artinya ada setiap saat pihak-pihak tertentu yang membuat rencana-rencana, strategi-strategi, taktik-taktik, sebetulnya bukan untuk agama, tetapi justru diam-diam, sadar atau tidak sadar, justru melawan Allah dan Rasulnya. Dan Allah mengatakan siapa yang seperti itu, di dunia saja Allah hinakan, apatah lagi nanti di akhirat. Ini adalah Bapak Ibu sekalian yang bisa baca ini, menunjukkan bahwa di akhir zaman akan ada pelanjut kenabian Nabi Muhammad. Akan bangkit kembali untuk memperbaiki keadaan yang selama ini telah diacak-acak oleh syaitan. Selama ini seakan-akan syaitan yang benar. Ya. Tetapi pada akhirnya Allah menjanjikan di ayat berikutnya, tiba-tiba ada yang menyelamatkan dunia dari acak-acakan syaitan. Ini adalah bacanya ya sahibaz zaman. Ya. Maka jemaah sekalian berbahagia, inilah insan yang ditunggu-tunggu. Yang Allah sebut dengan kalimat kata yang telah disebutkan terlebih dahulu. Kalau bukan walaula kalimat sabakat, seandainya bukan karena satu kalimat yang sudah diucapkan terlebih dahulu, dijanjikan, maka Allah menyelesaikan kehidupan dunia ini. Allah berfirman, kataballahu, Allah telah menentukan. Kata-kata katabah. Allah telah menentukan, menuliskan, memastikan. Katabah. Allah telah memastikan, Allah telah menetapkan. Ini Allah, pelakunya adalah Allah. Allah telah menetapkan. Jadi Allah sendiri yang telah menuliskan, menetapkan. Apa ketetapannya? Allah mengatakan la aglibanna. Pasti akan menang. Agliban itu menang atau mengalahkan. Siapa yang akan menang? Ana, aku, wa rusuli, dan rasulku. Jadi perhatikan ya sekalian. Yang akan menang adalah ana, aku kata Tuhan, wa rusuli, dan rasulku. Jadi kata Allah la agliban ini lamnya pakai taukid. Lam taukid. Jadi dalam bahasa Arab Bapak sekalian ini namanya lam taukid, ini lam taukid ya. Artinya pasti. Ini juga terjemahannya ya pasti. Ya. Ini juga dibawa pasti. La aglibanna, pasti aku akan menang. Siapa yang akan menang? Dipertegas lagi. Ana, aku, yaitu Tuhan. Wa rusuli, dan rasulku. Jemaah sekalian, ini dengan siapakah Allah memenangkan ini dan rasulnya? Disebutkan ini kita pernah lewati di surat Anbiya, surat 21. Mari kita lihat surat 21 ayat 105. Kita lihat surat Anbiya. Surat 21. Ayatnya 105. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan ayat ini. Ya, di sini ada juga kata-kata
kata benak. Ini sama kata-katanya, asal katanya sama, yaitu katabah. Katabah yaktubu, tapi karena ini adalah pelakunya adalah nahnu, jadi kata benar. Jadi kata benar, di kata-kata baik, di kata baik itu. Walakad kata benar, sungguh kami telah menetapkan juga ini, menuliskan. Jadi sama nih, ya. Sama tadi nih, ya, katabah. Kita ulangi lagi nih kata-kata baik, sama. Bedanya di sini pelakunya kan adalah huwa, jadi katabah. Jadi huwa katabah. Ini Allah pelakunya huwa. Kalau di sana tadi nahnu, jadi kata benar. Jadi nahnu kata benar. Jadi jemaah sekalian sama asal katanya, sama bentuk katanya. Sama-sama madi dari kata katabah. Walakad kata benar, sungguh kami telah menuliskan, menentukan fi zabur, di dalam zabur, di dalam lembaran-lembaran kitab suci. Zabur itu bisa bermakna lembaran-lembaran kitab suci. Mim ba'di dzikr, setelah sebelumnya kami tetapkan di dalam Al-Quran ketika kitab suci ini masih ada di Lauhul Mahfuz, az-zikr. Apa ketetapannya? Annal ardah. Jadi ketetapannya adalah ini. Ketetapannya adalah annal ardah. Nah, jadi ketetapannya Pak sekalian ini warna hijau. Ketetapannya lah annal ardah, bahwa sungguhnya bumi ini yarisuha, akan diwarisi ibadi, hamba-hambaku as-salihun yang saleh. Jadi ini kalau kita kawinkan ayat ini dengan ayat tadi, siapakah as-salihun di sini? Adalah pelaksana tugas. Yang salihun ini adalah orang-orang, ulama-ulama terpercaya yang masuk kategori tadi Hizbullah. Yang tadi disebut dengan la aglibanna ana warusuli. Jadi satu arah ke atas. Jadi salihun ini bisa juga bermakna insan-insan suci yang merupakan pelaksana tugas daripada kerasulan. Bisa juga bermakna adalah para waris, para pewaris nabi-nabi dan rasul itu. Ini karena Al-Quran mengatakan, bukan kita yang mengatakan, Allah mengatakan menggunakan kata laqad, sungguh. Kata benar kami telah menetapkan. Fi zabur, di dalam zabur. Mim ba'di dzikri, setelah kami tentukan di dalam Al-Quran di Lauhul Mahfuz. Ketetapan itu adalah annal ardo, sesungguhnya bumi ini yarisuha, akan diwarisi nanti oleh siapa? Ibadi, hamba-hambaku. Kita sudah berkali-kali membahas kata-kata ibadi. Ya. Ingat, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'a ila rabbiki radiyatan mardiyah, pada khulif ya ibadi juga. Ya. Jadi ibadi as-salihun. Jadi ingat kata-kata salih. Berarti tidak mungkin membuat kerusakan di muka bumi, karena Allah mengatakan la tafsidu fil ardi fil ardi ba'da islahiha. Jangan membuat kerusakan di muka bumi setelah Allah membuatnya soleh. Jadi bumi ini disolehkan oleh Allah, diislahkan oleh Allah. Jadi tidak mungkin orang soleh membuat rusak di muka bumi. Jadi mereka-mereka yang menggunakan label agama, bendera agama, baju agama, tapi kerjanya adalah menumpahkan darah, mengadu domba manusia, mengacau, membuat kios negaranya orang, itu pasti bukan bagian daripada ibadah salihun. Dan bukan dia akan memenangkan akhir zaman ini. Karena Allah mengatakan, yang akan mewarisi bumiku ini, jadi akan mewarisi bumiku ini, annal arda, bumi ini, bumi Allah, yarisuha, akan mewarisinya adalah ibadi as-salihun, hamba-hambaku yang saleh. Nah, jadi jemaah sekalian itu kompak ayatnya. Jadi kata Allah telah menetapkan, la aglibanna, pasti aku akan menang. Siapa? Yaitu aku, wa rusuli, dan rasulku. Jadi aku dan rasul-rasulku. Jadi kata rasul di sini menunjukkan jamak ya, rusul. Innallaha, karena kenapa saya pasti menang kata Allah ya, karena Dia yang Maha Kuat. Innallaha qawiyyun aziz. Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Pertanyaannya, kenapa Allah tidak menangkan dari dulu? Ya karena Allah memberikan kesempatan kepada kita manusia ini untuk secara sukarela memilih masuk ke dalam Hizbullah atau ke Hizbus Syaitan. Karena hakikat kehidupan itu bukan di dunia, di akhirat. Jadi tidak perlu Tuhan dari awal memenangkan semuanya di muka bumi ini. Kalau di awal dimenangkan semuanya, ya Tuhan tidak perlu menciptakan manusia, cukup malaikat saja. Yang namanya manusia, ciri-cirinya, tanda-tandanya adalah kombinasi antara alam malakuti dan alam hewani. Itu manusia. Alam malakutinya Allah tiupkan dalam bentuk ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian alam hewaninya adalah dalam bentuk jasadnya dari tanah.
Kombinasi dua inilah yang menyebabkan kita bisa memilih ke atas atau ke bawah. Fujuraha wa taqwaha. Makanya karena kita ada dua unsur, diberikan pilihan bebas. Diberikan free choice. Tergantung kita choice-nya apa? Kita milih ke atas kah ataukah ke bawah? Fujuraha kah ke bawah ataukah takwa ke atas? Kalau takwaha berarti bersama dengan Hizbullah. Kalau fujuraha berarti bersama dengan Hizbus Syaitan. Cuma dua saja. Kalau takwaha berarti bersama dengan golongan kanan, ashabul yamin. Kalau fujuraha berarti bersama dengan ashabul shimal. Ashabul shimal. Ashabul masy'amati. Nah, jadi jemaah sekalian, cuma dua saja. Ya. Maka sepanjang kehidupan kita ini diberikan seperti itu. Makanya nanti di akhir zaman, ketika akan terjadi kiamat, baru ditutup. Ya, supaya Allah tunjukkan bahwa tujuan penciptaan terjadi di akhir. Karena namanya tujuan itu selalu di akhir. Tidak pernah ada tujuan Bapak Ibu sekalian yang terwujud di awal. Ingat, tidak ada tujuan terwujud di awal. Yang namanya tujuan itu di akhir. Misalnya anak kita sekolah, ingin jadi dokter. Yang namanya dokter itu kan terakhir. Setelah selesai nanti di perguruan tinggi, di university. Jadi dari sekolah dasar dulu, terus kemudian SMP, SMA, dan seterusnya. Itu diwujud nanti menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi sarjana ekonomi, atau menjadi pengacara misalnya, itu terakhir. Jadi di mana-mana yang namanya tujuan itu terakhir. Tidak pernah ada tujuan di awal. Nah, Allah mengatakan tujuannya sebetulnya adalah inni ja'ilun fil ardi khalifah. Itu tujuannya. Nah, maka di akhir akan terjadi khalifah tadi. Tadi yarisuha, annal arda yarisuha ibadi as-salihun. Jadi nanti di akhirat akan terjadi itu. Nah, jemaah sekalian berbahagia, kita menyaksikan sekarang dunia ini dikuasai oleh dua bendera ini, ya. Dan cukup banyak membuat pemerintahan, kerajaan-kerajaan jatuh apabila tidak mengikuti kehendaknya. Kita baru menyaksikan apa yang terjadi di Iran terakhir ini. Dan itu bukan pertama, sudah kesekian kalinya. Polanya sama, bisa kita baca. Ya, dan di tempat ini kita bisa bicara panjang lebar tentang ini, tapi bukan tempatnya. Tapi intinya bagaimana caranya mereka selalu ingin mengganti rezim yang tidak patuh kepada mereka dengan berbagai macam masalah. Kalau masalahnya adalah perempuan yang karena tidak sempurna jilbabnya ditangkap, masa sampai membakar properti-properti negara yang merupakan milik mereka juga. Ini menunjukkan ada upaya untuk bikin chaos namanya. Dia ingin menurunkan, membuat setback negara itu yang maju. Jadi untuk membuat setback sebuah negara, ya fasilitas-fasilitas umumnya harus dihancurkan supaya membangun lagi. Habis itu dihancurkan lagi, bangun lagi, seperti itu jemaah sekalian. La tajidu qauman. Allah mengatakan la tajidu qauman. Kamu tidak mungkin menemukan satu kaum. Ya. Kaum itu artinya kelompok, komunitas. Ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi, yang mengaku beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, mengaku beriman kepada hari akhir. Yuaduna man hada Allah, tetapi berkasih sayang, bekerja sama erat, ya. Membeoh, menjadi follower, menjadi liker terhadap siapa? Man hada Allah wa rasulah, yaitu memusuhi Allah dan Rasulnya, menentang Allah dan Rasulnya. Apa itu Allah dan Rasulnya? Menentang kebebasan kemanusiaan yang sejati, menentang kemanusiaan yang sesungguhnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun ia menentang Allah dan Rasulnya itu adalah ayahnya sendiri, orang tuanya sendiri, abahum, au abna'ahum, ataupun anaknya sendiri. Jadi jangankan negara Israel, bahkan anaknya sendiri tidak diterima kalau menentang Allah dan Rasulnya. Ya, lihatlah Nabi Nuh. Au ikhwanahum, ataupun saudaranya sendiri. Ya. Ataupun saudaranya sendiri. Lihatlah Nabi Muhammad kita dengan pamannya Abu Lahab. Tabat yada Abi Lahab. Au asyiratahum, ataupun kerabatnya sendiri. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Orang-orang yang tidak mungkin membeo, berkasih sayang, bernaung di bawah payung yang dipimpin oleh orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, mereka itulah yang kataba fi qulubihimul iman. Allah tetapkan, Allah catatkan di dalam kalbunya al-iman. Jadi barulah disebut dengan beriman semuanya, fi qulubihim al-iman. Jadi barulah disebut dengan al-iman. Dan apalagi wa ayyadahum
biruhim minhu. Dan nanti akan diperkuat oleh ruh yang datang dari Allah. Nah, perhatikan yang sekalian. Siapakah ruh yang dimaksud di sini? Ruh kan berarti di sini adalah gaib. Yang namanya ruh kan gaib. Yang namanya ruh itu kan tidak nyata selama ini. Tapi Allah mengatakan wa ayyadahum biruhim minhu. Kalau dikatakan kita ruh dalam pengertian ruh manusia, kita kan sudah punya ruh. Dari awal kita tercipta, Allah sudah mengatakan wa nafakhtu fihi min ruhi. Dan aku tiupkan kepadanya ruh. Berarti ruh siapa yang dimaksudnya? Wa ayyadahum biruhim minhu. Ini sama kalau kita membicarakan Lailatul Qadar. Tanazzalul malaikat war ruh fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Itu sama, ruh juga di situ. Jadi, ruh yang dimaksud di sini adalah ruh yang tadi menjadi pemimpin yang ayat sebelumnya disebut dengan anak wa rusulih. Aku dan rasul-rasulku. Yang di dalam surat An-Anbiya tadi dikatakan annal arda yarisuha ibadi as-salihun, ibadi as-salihun. Jadi itu yang dimaksud dengan ar-ruh di situ. Jadi wa ayyadnahu biruhil minhu. Dan ini sama dengan yang ada di dalam surat As-Saff. Kita lihat surat As-Saff dulu, bagian terakhir ya. Surat As-Saff. Surat yang ke-61. Nanti kita ketemu 2 surat ke depan ya. Ayat terakhir. Ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Menolong Allah, menolong agama Allah. Menolong agama Allah berarti menolong siapa? Sabiqun as-sabiqun. Menolong insan-insan yang Allah pilih. Al-akhyar, pilihan-pilihan Allah. Al-mustafa. Al-mustafain al-akhyar. Ya ayyuhalladzina amanu wa orang beriman kunu ansarallah. Jadilah penolong agama Allah. Artinya jadilah hizbullah, hizbullah. Kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Sebagaimana juga dulu Maryam berkata kepada pengikut-pengikutnya, man ansari ilallah. Sama juga Imam Husain ketika di Karbala, hal min nasirin yansuruni. Man ansari ilallah. Qala al-hawariyun, berkatalah pengikut Nabi Isa, nahnu ansarullah, kami adalah penolong-penolong agama Allah. Maka apa yang terjadi? Fa'amanat ta'ifatun min bani Israil wa kafarat ta'ifat, terbagi 2 lah pada saat itu. Bani Israel, ada yang menolong Allah melalui menolong Nabi Isa, ada yang tidak mau, ada yang berada di pihak lawannya Nabi Isa. Maka fa'amanat ta'ifatun, sebagian beriman kepada panggilan Nabi Isa tadi, min bani Israel. Tapi wa kafarat ta'ifah, sebagian juga kafir, ingkar, menolak. Ya. Di manakah Allah berpihak? Fa'ayyadna, ini mirip tadi, fa'ayyadna alladziina amanu. Jadi fa'ayyadna. Ya. Jadi fa'ayyadna. Ini kata-kata ayyada. Ya. Cuma sekarang kalau ruh yang dimaksud di sini adalah ruh bukan manusia tertentu, misalnya Nabi Isa, harusnya Nabi Isa disebutkan juga di sini karena dia ruh juga, dia punya ruh. Tapi dikatakan fa'ayyada, disebutkan dulu di sini, tapi sama kata-katanya. Fa'ayyadna alladziina amanu, maka kami membantu orang beriman. Ala aduwihim, ingat tadi. Syaitan itu adalah musuh kalian, fattaghizuhu aduan. Syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia musuh. Siapa yang menjadikan syaitan sebagai musuhnya, berarti dia bukan hizbus syaitan. Fa'ayyadna alladziina amanu ala aduwihim fa asbahu zahirin. Maka menjadilah menang siapa? Yang ayyadna, sama dengan di sini. Allah berikan kemenangan kepada siapa? Ayyadahum biruhim minhu. Jadi akan menang adalah yang akan dibantu dengan ruh. Dimas Kaiser bagian dalam konteks Nabi Isa setelah diangkat, dia adalah ruh. Jadi sama dengan cucunya Nabi. Yang akan datang di akhir zaman juga namanya Imam Mahdi, juga adalah ruh sebetulnya. Kenapa? Karena dia berada di alam ruh, di alam gaib. Ayyadahum biruhim minhu, akan kami perkuat mereka dengan ruh. Jadi ayat itu menjelaskan akan adanya sosok manusia yang selama ini gaib, yang sekarang menjadi ruh, tetapi Allah mengatakan kami perkuat mereka biruhin minhu. Ya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Nanti di akhirat kami akan masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir padanya, di bawahnya sungai-sungai. Al-anhar khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum. Kenapa? Karena Allah reda kepada mereka dan mereka reda kepada Allah. Jadi yang disebut dengan radhiyallahu anhum wa radu anhu adalah siapa? Hizbullah, bukan hizbus syaitan. Itu buktinya. Radhiyallahu anhum wa radu anhu,
ulaika hizbullah. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, ulaika hizbullah. Kita ulangi lagi. Radhiyallahu anhu wa radu anhu, ulaika hizbullah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Nah, apa masalahnya kalau Hizbullah? Siapa Hizbullah itu lebih tepatnya? Mari kita lihat surat Al-Maidah. Surat Al-Maidah, surat 5 ayat 55. Ya, ini surat Al-Maidah ayat 55. Ya. Allah berfirman, innama waliyukumullah. Ya. Jadi ini adalah surat Al-Maidah ayat 55 ini. Kita sudah terangkan juga ini, tapi kita angkat karena terkait dengan surat Al-Mujadilah tadi. Innama hanya saja waliyukumullah, wali kalian itu adalah Allah. Wa rasuluhu dan rasulnya, walladzina amanu dan orang beriman. Orang beriman mana? Alladzina yuqimunas shalah, yang ketika sedang salat, wa yutuna zakat, dia sedang mengeluarkan zakatnya, wa hum rakiun, ketika mengeluarkan zakatnya cincinnya itu dalam keadaan ruku. Apa kata Allah? Wa may yatawallallah wa rasulah walladzina amanu, siapa berwilayah, siapa menjadikan sebagai pemimpinnya, imamnya, yang terkait dengan Allah, Rasul, dan orang beriman tadi, fa inna hizballah, itulah hizbullah, humul ghalibun, dan dia itulah kemenangan di akhir masa. Fa inna hizballah humul ghalibun. Ingat tadi surat Al-Mujadalah, la aglibanna. La aglibanna ana wa rusuli. Menggunakan kata-kata ghalibun. Jadi fa inna hizballah humul ghalibun. Sungguhnya hizbullah itulah siapa mereka? Yaitu mayyatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu. Siapa yang berwilayah kepada Allah dan Rasulnya dan orang beriman tadi yang mengeluarkan cincinnya, fa inna hizballahi humul ghalibun. Itulah hizbullah dan itulah yang akan menang di akhir zaman. Seperti ayat ini. Jadi dikatakan radhiyallahu anhu wa radwan ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Dan inilah tadi yang dikatakan di dalam ayat ini tadinya. Ya, ini. Ini yang dikatakan di sini nih, ya. Kataballahu la aglibanna ana wa rusuli. Innallaha qawiyyun aziz. Pasti akan menang. Ini la aglibanna Bapak Ibu sekalian tadi. La aglibanna sama dengan di sini, ya. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Jadi Al-Qur'an itu Pak Ibu sekalian konsisten. Al-Qur'an itu sama antara satu ayat dengan ayat lain. Al-Quran tidak mungkin kontradiksi, tidak mungkin terjadi kontradiksi antara satu ayat dengan ayat lain. Karena Al-Quran sumbernya sama, ayat-ayat Al-Quran sumbernya sama, yaitu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jemaah sekalian berbahagia, dengan demikian ayat ini menjelaskan kepada kita, kepada siapa sih sebetulnya kita harus berpihak. Tentu saja tidak ada paksaan, la ikraha fiddin, toh masing-masing kita nanti di akhirat bertanggung jawab terhadap pilihan kita masing-masing. Kalau orang lain memilih yang lain, kenapa mesti kita keberatan? Toh yang bertanggung jawab adalah diri mereka sendiri. Begitu juga, kenapa pilihan kita ditentukan oleh orang lain? Toh nanti di akhirat kita sendiri yang bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat tadi perumpamaan kita, orang yang berdiri pada mahsyar, dia tertunduk lesuh karena tidak ada siapa-siapa lagi di sana. Dan Allah tidak akan membantunya karena mereka di dunia termasuk hizbullah. Termasuk hizbus syaitan. Mudah-mudahan kita semuanya dimudahkan langkah kita, dilapangkan dada kita, dijernihkan pikiran kita untuk benar-benar menjadi bagian daripada hizbullah. Ini bukan persoalan saya dan Bapak Ibu sekalian, tapi persoalannya adalah persoalan kita dengan Allah SWT di yaumil akhirah, yang cepat atau lambat kita akan sampai ke sana. Kalau ada yang bertanya, dipersilakan. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, Ana mau nanya terkait ya tadi islahullah terus apa namanya membela dan sebagainya gitu apa yang tadi masalah jangan menjadikan setan itu sebagai teman atau menjadikan setan sebagai musuh yang nyata. Nah, Imam Khomeini sebagaimana juga dapat julukan Ruhullah kan menyatakan Amerika adalah setan besar. Nah, sejauh mana batas tolerir istilahnya menerima Amerika Serikat sebagai kawan dan juga sebagai musuh yang kita sebagaimana nyala Imam Khomeini ya setan besar. Itu aja Ustaz. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Max. Jadi jemaah sekalian, kita menyampaikan bahwasanya Amerika mempunyai dua status.
status sebagai negara dan status sebagai bangsa. Statusnya sebagai bangsa, dia terdiri dari berbagai macam jutaan, bahkan ada 360 juta orang. Tentu 360 juta orang ini tentu tidak sepakat semua dengan pemerintahannya yang bersifat ekspansif dan suka mencampuri urusan negara orang lain. Tidak mungkin semuanya. Ya. Satu. Yang kedua, yang 360 juta ini juga adalah manusia yang merupakan tujuan diutusnya para nabi dan rasul. Nabi dan rasul diutus kepada seluruh manusia. Jadi nabi dan rasul kepada seluruh umat manusia. Al-Quran juga hudal linnas. Maka sebagai bangsa kita tetap harus bergaul dengan mereka. Tetapi sebagai negara yang punya kebijakan-kebijakan, nah ini harus ditolak. Nah disinilah dibutuhkan kecerdasan dari para pemimpin. Kalau berkaitan dengan strategi mereka, apa kaitannya dengan kebijakan-kebijakan negara mereka, tentu kita tolak. Ya. Kenapa? Karena akan membawa kepada malapetaka kemanusiaan. Ini bukan persoalan Islam atau tidak Islam. Ini bukan persoalan kita atau mereka, tapi persoalan terlalu banyak kejahatan kemanusiaan yang dipelopori oleh mereka. Ya. Oleh sebab itu, maka kemudian kita menolak strategi mereka. Maka kalau kita bekerja sama mereka harus sepadan. Tidak ada istilah kita dibawa daripada mereka. Tidak boleh didikte mereka. Apa tujuannya kita berteman dengan mereka kalau kita kerjasama? Ya dalam rangka menjangkau masyarakat mereka, tadi bangsa mereka. Supaya kita bisa berbicara kepada mereka. Supaya ibaratnya speaker kita sampai kepada mereka. Karena jemaah sekalian berbahagia, ini perintah Allah. Uda'u, panggillah mereka ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Nah inilah dibutuhkannya kecerdasan seorang pemimpin. Jadi tidak menolak secara membabi buta, tapi juga tidak menerima secara membabi buta seperti itu. Kita harus bedakan mana Amerika sebagai sebuah negara dan mana Amerika sebagai sebuah nation. Ya, jadi kita harus bedakan mana Amerika sebagai sebuah bangsa dan mana Amerika sebagai sebuah negara. Sebagai sebuah negara punya kebijakan-kebijakan, tapi sebagai bangsa sama saja. Bangsa Amerika, bangsa Melayu, bangsa Arab, bangsa Afrika, bangsa Tionghoa itu sama sebagai bangsa. Mereka disebut bangsa karena banyak. Ya, disebut bangsa karena banyak. Seperti Al-Quran mengatakan, Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uba. Syu'uba itu berbangsa-bangsa. Nah, jadi kami jadikan semua berbangsa-bangsa untuk apa? Lita'arafu. Itu saling kenal mengenal. Jadi bagaimanapun kita tidak setuju dengan kebijakan politik Amerika, tetapi kita harus bersahabat dengan orang-orang Amerika sebagai manusia. Kenapa? Karena mereka nanti menuntut kita di akhirat kalau kita tidak memfasilitasi mereka untuk mengenal kebenaran. Kalau kita sudah memfasilitasi kebenaran, ya itu seperti itu. Ada lagi yang lain. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, barakallahu fiik azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Dalam ayat kata Allah la'alibanna ana wa rasuli, beri pencerahan kenapa Allah dengan apa itu Allah tersiratkan ana di tengah-tengah sini. Barakallahu fiik. Hafal-hafal kan? Baik, terima kasih banyak. Bapak Ibu sekalian, ini kita bagus nih pertanyaan Pak Nur. Kenapa? Karena Allah itu jarang sekali berbicara menggunakan kata ana. Itu jarang sekali. Kebanyakan menggunakan kata kami. Tapi dalam ayat ini Allah menggunakan kata anak. Ya. Jadi kata anak. Ini kata anak kita temukan dalam Al-Quran kaitannya dengan Allah itu di ayat ini, di surat ini dengan di surat Toha. Ketika Allah memanggil Nabi Musa dan mengatakan, wahai Musa, innani ana. Itu menggunakan anak di sana. Innani ana Allah, la ilaha illa ana. Itu. Kalau di tempat lain itu hampir kita tidak menemukannya. Yang kita jelas menemukannya surat Taha tadi, innani ana Allah, la ilaha illa ana, itu sebutkan. Ya, kalau di tempat lain kan tidak menggunakan dhamir di awal kalimat, namanya dhamir munfasil. Ya, kebanyakan kata akunya digunakan sebagai dhamir muttasil namanya di akhir. Contohnya ruhi wa nafakhtu, tu-nya di situ adalah Allah, anak juga, tetapi tidak menggunakan kata anak, itu menggunakan kata tu, ya itu adalah domir yang melekat pada kata kerja nafakah, ya dan
Pelakunya adalah aku, kata Allah. Tapi masuk garis jadi namanya dhamir muttasil. Itu termasuk dhamir muttasil. Jadi nafakhtu fihi min ruhi, hi-nya juga begitu. Hi-nya juga di situ adalah dhamir muttasil juga. Karena ruhku, jadi ruhku, ya ruhi. Nah, jadi kalau kita lihat di sana tidak menggunakan kata ana, dia tidak mengatakan ana nafakhtu, enggak begitu, ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu, dia mengatakan fa idza sawaitu ana nafakhtu, ya. Ataukah saya meniupkan kalau bahasa Melayunya. Tapi dia mengatakan fa idza sawaitu wa nafakhtu, tidak ada kata ana nafakhtu. Ya, nafakhtuhu fihi mir ruhi. Nah, di sini menggunakan kata ana. Nah, jemaah sekalian, untuk apa jemaah sekalian berbahagia? Ini menunjukkan, memberikan ketegasan bahwa benar-benar pasti akan terjadi, karena melawan ketetapan ini hakikatnya melawan Allah, karena menggunakan kata anak di sini. Ya. Makanya ujungnya tadi ini kawiyun. Inna Allah, kan anaknya di sini kembali jadi Allah lagi di sini. Ya. Harusnya kalau kita mau jujur secara bahasa Pak Ucain, ya, jadi kalau kita pakai bahasa Arab ini harusnya begini. Kataballahu la aglibanna ana wa rusuli innani. Kan begitu, harusnya begitu, innani. Kan Allah yang berbicara nih. Innani, ya, innani kawiyun aziz, ataukah ini kawiyun aziz, bisa begitu. Jadi bisa innani, bisa ini kawiyun aziz, bisa. Tapi kenapa kembali menggunakan kata Allah di sini seperti di sini? Ya, Allah ingin menjelaskan jemaah sekalian berbahagia bahwa anak di sini tepat ditempatkan secara spesifik. Ya, karena di sini ada Allah 2 kali, kata Allah. Ya, kalau kita mau konsisten harusnya tidak perlu anak di sini muncul. Muncul saja kata betul, kan begitu. Kata betul, aku telah menetapkan. Ya, katakan Allah berbicara, berarti kata betul. Kata betul aglibanna, ya. Wa rusuli, aku pasti akan menang, ya. La aglibannani wa rusuli, aku pasti menang dan rasul-rasulku. Tapi tidak begitu. Jadi Allah menggunakan kata anak di sini, tapi di sini Allah dan Allah. Kata Allah, innallaha qawiyyun aziz. Menjelaskan bahwa posisi anak di sini menunjukkan. Karena Bapak sekalian, kalau Tuhan sudah menggunakan kata anak, itu menunjukkan posisinya dalam posisi otoriter tertinggi, otoritas tertinggi, authority. Jadi sudah sampai pada tingkat ultimate authority, otoritas paling tinggi. Ya. Jadi dia sudah menunjukkan otoritasnya, saya, aku, ya seperti itu. Dia tidak menyebut dia sendiri dengan nama Allah, tetapi menggunakan kata anak, bahwa saya bertanggung jawab untuk memenangkan Rasulku. Dan siapa tadi? Dan Hizbullah tadinya. Nah, seperti itu. Dan menunjukkan bahwa kalau kita bersama dengan Allah masuk dalam dirinya, maka kita terwakili oleh dirinya kalau kita fana di dalam diri Allah SWT. Berikutnya lagi ada pertanyaan? Kalau tidak ada Bapak sekalian, berarti kita akhiri sampai di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Oh, ada nih dari Bu Dokter ya, dari Pak Burhan. Ya, ini ada ternyata. Jadi di dalam hadis ada mengatakan berpecahnya umat Islam menjadi 72 atau 73 golongan. Ya, ada hadisnya seperti itu. Hanya satu golongan yang benar. Ya, dan ternyata sekarang ini berbagai kelompok-kelompok Islam yang masing-masing mereka benar, merasa mereka benar, ya. Ini bahasa Melayu yang melaungkan mereka benar. Pembahasan malam ini tadi menunjukkan tidak ada pilihan lain. Betul sekali, cuma satu. Ya. Cuma satu jalannya Tuhan. Samada dia golongan kiri, baik dia golongan kiri ataupun golongan kanan. Ya, jadi cuma 2 saja, nggak perlu 72. Jadi kalau 73 ini satu yang benar berarti 72. Berarti kalau 73 ya. Kalau 73 berarti satunya golongan kanan, yang 72-nya golongan kiri. Ya, seperti itu. Karena tidak mungkin bertentangan. Ingat ya, yang namanya satu di sini bukan berarti bahwa satu mazhab saja, bukan. Tapi maksudnya semua yang ingin memperbaiki umat. Semua yang tidak mau menggunakan agama sebagai topeng. Semua yang datang kepada Allah dengan ikhlas, dengan ridho, itu yang kita maksudkan. Dari kelompok manapun. Dari ormas manapun, itu maksud kita. Dari ormas manapun, maka dia masuk golongan kanan. Selebihnya, dia berarti golongan kiri. Pertanyaan ialah, adakah satu ayat ataupun ayat-ayat dalam Al-Quran yang menyinggung akan satu golongan ini yang disebut dalam hadis Nabi tadi?
Jadi saya kira sebetulnya ini sudah disebutkan tadi, ya disebutkan bahwa inilah satu golongan dan ini juga dimasukkan di dalam golongan apa namanya di dalam Al-Fatihah. Tapi tidak apa-apa kita bahas. Jadi kita masuk dulu dokter ke Al-Qur'an lagi. Kita buka surat Ar-Rum ya. Kita buka surat Ar-Rum, surat yang ini kita masuk ke screen dulu. Ya, kita masuk ke screen. Ini kita buka surat Ar-Rum, surat 30. Ya, ayatnya 30 juga. Nah, jemaah sekalian berbahagia, ini nanti kita perhatikan di sini. Allah firman, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Fitratallah allati fataran nas 'alaiha. Jadi kita sebutnya dengan orang yang beragama fitrah. Fitrah Allah lah yang Allah gunakan untuk memfitrai manusia. Fataran nas 'alaiha. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan, berarti selalu satu saja. La tabdila li khalqillah. Nah, itulah zalika kata tunjuk, itulah hanya yang satu itulah ad-dinul qayyim. Itulah ad-dinul qayyim namanya. Ini zalika ad-dinul qayyim, berarti kan satu kata tunjuknya zalika ini. Ya, bukan ulaika. Tetapi zalika. Jadi yang itulah siapa? Yaitu orang yang mengikuti fitrahnya. Zalika ad-dinul qayyim. Walakina akan tetapi aksara nasi kebanyakan manusia layak lamu tidak mengetahuinya. Nah, apa yang terjadi dengan kebanyakan manusia ini? Kita lihat ayat berikutnya. Munibina ilaihi, maka semuanya kita diminta oleh Allah mengambil jalan kembali kepadanya bersama tadi dengan ad-dinul qayyim. Wattaquhu, bertakwalah kepadanya, wa aqimus sholata, dan dirikanlah salat, wala takunu minal musyrikin, janganlah menjadi orang musyrik, menyembah banyak sekali kepentingan. Siapakah mereka musyrik di sini? Ini maksud musyrik di sini, penyembah berhala? Bukan. Penyembah patung-patung? Bukan. Penyembah pohon-pohon? Bukan. Lalu siapa yang maksud musyrik di sini? Nah, ini jawabannya dari sini. Min. Jadi di sini minal musyrikin. Siapa minal musyrikin? Minan. Jadi minnya di sini sama dengan di sini. Minal musyrikin, minah. Ya, minal ladina. Orang musyrik itu adalah orang yang alladzina yang farraqu dinahum, memecah belah agama mereka. Wa kanu, dan menjadi agama itu syi'an, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan tadi, 72 atau 73 golongan tadi kata Pak Quran. Kullu hizbin, setiap golongan, setiap hizab. Ingat, setiap hizab, berarti pasti bukan Hizbullah, karena Hizbullah cuma satu. Kullu hizbin bima ladaihim, dengan apa yang ada pada mereka, farihun, berbangga-bangga. Ya. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Ya. Nah, jadi ini adalah menunjukkan satu itu yang benar, yaitu ad-dinul qayyim. Nah, pada saat menemukan ad-dinul qayyim tadi, mana tadi ad-dinul qayyim di sini? Ya, ini ad-dinul qayyim. Lebih tepatnya siapa yang disebut tadi agama fitrah? Kita bisa temukan di dalam surat At-Taubah, surat yang ke-9, ayat 36. Inna iddatasy syuhur, sesungguhnya jumlah bilangan bulan. Bulan yang dimaksud di sini bisa bulan di atas kepala kita, tapi juga bisa bermakna bulan dalam pengertian penerang di muka bumi. Inna iddatasy syuhur, sungguhnya jumlah bilangan bulan di sisi Allah, isna asyara syahra, ada 12 bulan. Isna asyara syahra, ada 12 bulan ini, 12. Jadi yang 12 itu. Isna asyara syahra. Fi kitabillah, tertera di dalam kitab Allah. Ini maksudnya tertera dalam kitab Allah. Dan ini yang disebut dengan kataballahu. Ya. Kataballahu. Ya. La aglibanna ana wa rusuli. Ataukah di dalam surat Anbiya tadi. Laqad kataballahu fi zabur mim ba'di dzikr annal arda rizwa ibadiyas salih. Mana kata-kata kataba? Satu kata dengan kitab. Fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh. Sejak awal Allah menciptakan sudah ditentukan 12 bulan itu. Minha arba'atu hurumun. Dari 12 ada 4 bulan haram. Dan kejadian-kejadian di bulan haram inilah yang menjadi penentu benar tidaknya agama. Apa di antaranya bulan haram? Bulan haram adalah bulan Muharram. Ya. Bulan Muharram. Bulan apa lagi? Bulan Zulhijjah. Maka pada saat bulan Zulhijjah, Allah memerintahkan Nabi Ibrahim menyembelih anaknya, tidak jadi. Kenapa? Bulan haram. Jadi Allah hanya menunjukkan kepada kita
pada saat itu tidak boleh menumpahkan darah. Maka di mana? Di mana-mana tidak boleh menumpahkan darah. Apalagi di bulan haram. Nah, jemaah sekalian berbahagia. Tetapi kita tahu semuanya Bapak sekalian, bulan haram ini adalah zalika dinul qayyim, itulah menentukan. Jadi minha arba'atu hurumun, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Yang memuliakan 4 bulan haram itu itulah zalika dinul qayyim. Ulangi lagi, yang memuliakan 4 bulan haram ini di antara 12 bulan zalika dinul qayyim. Itulah agama yang lurus tadi. Apa yang terjadi pada bulan Muharram? Yang termasuk bulan haram, semua sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat bahwa Muharram itu adalah bulan haram. Tapi apa yang terjadi pada saat itu? Bukan sembarang manusia, cucunya Nabi yang membawa kitab suci ini dibunuh dengan sadis pada bulan haram itu. Siapa yang bunuhnya? Mengaku Islam juga. Pertanyaannya, bisakah disebut dengan adinul qayyim kalau dia menumpahkan darah? Minha arba'atu hurumun, zalika dinul qayyim. Fala tazlimu bi fihna. Di dalam 4 bulan haram jangan pernah melakukan kezaliman. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan pernah buat kezaliman pada saat itu. Tapi yang terjadi adalah membunuh, dan tidak sembarangan yang dibunuh. Cucunya Nabi kita dibunuh pada bulan itu. Dan sampai sekarang ini ada negara yang mengaku sebagai negara pemimpin umat Islam, tetapi menyerang saudaranya di Yaman, tidak mengenal bulan-bulan haram. Tidak pernah menghentikan serangannya, termasuk di bulan-bulan haram. Padahal Allah mengatakan bulan haram harus dihormati. Jadi Allah mengatakan yang menghormati bulan haram itulah yang disebut dengan zalika dinul qayyim. Dan itulah yang dikatakan tadi fitrat Allah alladzi fataran nas 'alaiha la tabdila li khalqillah zalika dinul qayyim walakinna aktsara nasi la ya'lamun. Sayangnya banyak manusia yang tidak mengetahui. Ada lagi yang lain? Ustaz, mau nanya satu lagi boleh Ustaz? Silakan. Ini Anda dapat kiriman tadi pagi itu masa diskusi ada yang motif hadis bunyinya siapa yang tidak menyukai kebijakan amir atau pemimpinnya hendaklah bersabar sebab siapapun yang keluar dari ketaatan kepada pemimpin meskipun sejengkal ia mati dalam keadaan jahiliyah. Nah, pertanyaan Nana sejauh mana batas sabar terhadap kebijakan amir tersebut? Apakah hadis ini juga dalam konteks berarti tidak boleh melakukan aksi demo misalnya menentang, sekalipun boleh misalnya demo, itu sejauh mana batasan-batasan itu aja Ustaz. Baik, terima kasih banyak. Ada jelas, yaitu hadis juga mengatakan la ta'ata li ma'siyatillah. Tidak boleh ada ketaatan kalau berkaitan dengan durhaka kepada Allah. Jadi taat wajib, atiullah atiur rasul walil amri minkum. Tetapi tidak boleh berkaitan dengan maksiat kepada Allah. Apa itu maksiat kepada Allah? Menimbulkan kekacauan, chaos. Ya. Apalagi maksiat itu adalah tidak menghargai hak asasi manusia. Apalagi yaitu melakukan kezaliman demi kezaliman, tidak menegakkan keadilan. Maka jemaah sekalian berbahagia itu namanya maksiat. Nah, kalau pemimpin atau negara melakukan kemaksiatan seperti itu, tentu boleh kita tidak sependapat dengannya, boleh kita memberikan masukan-masukan, tetapi ingat dengan cara yang bagus juga. Dengan cara yang elegan, jangan sampai mengkritik kejahatan dengan melakukan kejahatan yang sama. Jangan sampai kita mengkritik kezaliman dengan melakukan kezaliman yang sama. Jangan sampai. Berarti kita sama saja. Ya. Bapak sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya pada malam hari ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, sehingga kita senantiasa berjumpa di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat, juga sehat lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.